Halo, perkenalkan nama saya Daniel Rani Manurung dengan NIM 2505 102073. Di sini saya akan menjelaskan program saya, sistem manajemen klinik. Eh, di sini saya akan mulai dari strukturnya dulu. Di sini saya punya struktur pasien, di mana digunakan untuk menyimpan seluruh informasi tentang pasien yang terdiri dari NIK, nama pasien, poli tujuan, dan diagnosa. Nanti output dari diagnosa ini tidak perlu kita isi untuk menghemat waktu, kita akan melewatkannya nanti. Dan untuk struktur kedua itu ada not not queue atau not antrian. Di struktur ini digunakan untuk membentuk linked list pada antrian pasien, dan setiap node nanti menyimpan satu data pasien dan pointer menuju node berikutnya. Selain itu, di sini ada fungsi helper atau fungsi pembantu. Di fungsi cetak garis itu digunakan untuk membuat tampilan program yang lebih rapi. Dan di fungsi cetak header itu digunakan untuk menampilkan judul setiap menu. Di fungsi tampilkan baris pasien itu digunakan untuk menampilkan data pasien dalam format yang konsisten. Sedangkan di fungsi bersihkan buffer yang ini itu digunakan untuk membersihkan buffer input agar proses get line-nya itu berjalan dengan benar. Di sini kita akan lanjut ke modul queue atau antrian. Modul queue atau antrian ini pada program ini queue itu menggunakan prinsip FIFO atau first in first out. Artinya pasien yang datang terlebih dahulu itu akan dilayani lebih dahulu. Di fungsi NQ digunakan untuk menambahkan pasien baru ke belakang antrian. Di fungsi DQ itu digunakan untuk memanggil pasien dari depan antrian. Dan di sini saya akan mencoba menjalankannya. Nah, di sini saya akan input pasiennya terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada 3 pasien. Di sini terlihat seluruh pasien itu berhasil masuk ke antrian sesuai urutan pendaftarannya. Dan selanjutnya itu kita akan panggil pasiennya. Saya akan memanggil ketiga pasien tersebut. Di sini saya melewati diagnosa yang tadi tuh. Di saat pasien ini dipanggil, program akan menjalankan fungsi DQ untuk mengeluarkan pasien itu dari dalam antrian. Kemudian sistem menjalankan pasien setelah data pasien langsung dipindahkan ke dalam binary search tree menggunakan fungsi insert BST tadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang binary search tree. Di BST ini digunakan sebagai arsip rekam medis pasien. Nah, pada fungsi insert BST ini apabila NIK lebih kecil dari root, maka data akan ditempatkan pada sub kiri. Sedangkan NIK yang lebih besar itu, maka data ditampilkan pada sub tree kanan. Keunggulan BST sendiri itu adalah proses pencariannya menjadi lebih cepat dibandingkan pencarian linear biasa. Dan untuk menampilkan data digunakan fungsi in-order traversal. Nah, metode in-order traversal ini berjalan dengan urutan kiri, kemudian root, kemudian kanan. Karena BST diurutkan berdasarkan NIK, maka hasil yang ditampilkan akan terurut secara ascending berdasarkan NIK. Sekarang saya akan memilih nomor 4. Saya akan menjalankannya arsip rekam medis. Nah, terlihat seluruh data pasien ditampilkan secara terurut berdasarkan NIK. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fitur searching, pencarian yang dilakukan menggunakan fungsi search BST. Nah, di sini saya akan memilih mencari data pasien. Saya akan mencari data pasien yang saya inputkan tadi. Contohnya
ini dengan nick yang saya bukan tadi, program berhasil menemukan data pasien dan menampilkan seluruh informasinya. Dan saya akan mencoba nick 999 ini bukanlah nick yang saya inputkan tadi, dan ini hasilnya pasti akan error. Nah, di sini data tidak ditemukan. Hal ini menunjukkan bahwa fitur pencarian berjalan dengan baik. Kemudian saya akan menjelaskan fitur sorting. Nah, pada program ini digunakan algoritma quicksort. Sebelum dilakukan pengurutan itu, seluruh data yang ada pada BST disalin terlebih dahulu ke dalam array menggunakan fungsi kumpulan data BST. Setelah data itu berada dalam array, diproses pengurutan dilakukan menggunakan fungsi quicksort. Gunakan pada fungsi quicksort. Nah, ini fungsi quicksort. Quicksort ini bekerja dengan memilih pivot. Kemudian data dibagi menjadi dua kelompok, yaitu data yang lebih kecil dari pivot dan data yang lebih besar dari pivot. Proses ini dilakukan secara rekursif hingga seluruh data terurut. Pengurutannya itu sendiri dilakukan berdasarkan nama pasien secara ascending atau dari A sampai Z. Nah, di sini saya akan mencobanya sendiri. Saya akan pilih laporan hariannya. Nah, di sini program ini menampilkan seluruh pasien yang telah diperiksa dalam urutan alfabet. Data yang sebelumnya tidak terurut berhasil diurutkan menjadi dari Bonar sampai Sabar itu terurut. Hal ini menunjukkan juga bahwa algoritma quicksort itu telah berjalan dengan benar. Nah, sekian dari penjelasan program yang saya dapat jelaskan. Terima kasih.